Oke, lanjut. Sesuai laporan keuangan, selalu Ibu jelaskan, selalu Ibu kasih tahu bahwa laporan keuangan itu ada 5, ada laporan laba rugi, lalu ada laporan perubahan modal atau ekuitas, yang ketiga ada laporan neraca, lalu ada arus kas, laporan arus kas, lalu ada laporan CALK atau catatan atas laporan keuangan. Nah, untuk laba rugi itu isi akunnya hanya ada pendapatan dan beban. Perubahan modal tentu isinya modal dan yang mempengaruhi modal. Modal dan yang mempengaruhi modal. Apa yang mempengaruhi modal? Yang mempengaruhi modal itu ada pendapatan, ya kan, dan beban. Lalu ada juga prive nanti. Beban dan prive atau pengambilan uang secara pribadi. Lalu neraca isinya sama kayak persamaan dasar akuntansi, yaitu aset sama dengan liabilitas atau hutang tambah ekuitas atau modal. Arus kas tentu hanya kas masuk yang dibahas dan kas keluar. CALK penjelasan secara rinci dari 4 laporan sebelumnya. Nah, jadi dia kalau laporan sebelumnya yang laba rugi, perubahan modal dan neraca dan arus kas dia hanya angka-angka. Nah, untuk sumber segala macam, narasinya, dari mana sumber modal, siapa aja yang menanamkan modal, nah itu dijelaskan di CALK. Ya, catatan atas laporan keuangan. Nah, laba rugi itu pendapatan dan beban akunnya. Laba rugi kita mengetahui laba atau rugi suatu perusahaan. Maka rumusnya adalah pendapatan dikurangi dengan beban. Nah, seperti itu. Kalau pendapatan lebih besar daripada beban, maka dia laba. Kebalikan, kalau beban lebih besar daripada pendapatan, maka dia rugi. Nah, itu rumus ininya. Nah, itu ya. Jadi 5 laporan keuangan ini yang wajib kalian tahu ya, dan apalnya berurutan. Ini sesuai dengan yang mana pertama kali dibuat. Maka yang pertama kali dibuat adalah laba rugi. Kenapa? Nanti akan kelihatan kalian bahwa laporan keuangan itu dia saling berhubungan. Jadi nggak bisa, Bu, bisa nggak neraca dulu yang dibuat? Nggak bisa. Karena hasil modal di neraca itu dari hasil akhir perubahan modal. Seperti itu. Nanti kita akan lihat hubungan antar laporan keuangan. Oke, kita masuk ke sini. Nah, ini tabel bantu, kertas kerja tabel bantu apabila ada jurnal penyesuaian untuk membuat laporan keuangan. Nah, apabila tidak ada jurnal penyesuaian, kalian nggak perlu buat kertas kerja. Mau ambil aja datanya dari neraca saldo, seperti itu. Oke, kita masuk laba rugi. Nah, ini sudah Ibu jelaskan. Laba rugi itu hanya pendapatan dan beban akunnya. Maka, apakah kas masuk? Enggak, kas nggak masuk lagi. Karena kas adalah bagian dari aset. Nah, lalu apa yang masuk? Ya, pendapatan. Kita cari pendapatan. Nah, pendapatan ini pasti paling akhir dia. Nah, ada pendapatan. Dan apalagi kawannya untuk laporan laba rugi, pendapatan dan beban. Maka yang masuk di laporan laba rugi hanya pendapatan dan beban saja. Jadi hanya ini yang akan kita pindahkan. Kita memindahkan ini cuma. Oke. Nah, yang kita pindahkan data uang yang mana? Data uang yang di neraca saldo setelah penyesuaian. Oke. Kita pindahkan. Pendapatan usaha di debit kredit sebesar 4.400.000 tinggal dipindahkan. Apalagi bebannya dipindahkan semuanya di sini. Oke, seret aja ke bawah. Nah, oke, sekarang kok nggak balance, Bu? Jadi cuman ini ya, maka cuman inilah yang di laporan laba rugi, yaitu pendapatan dan beban atau biaya. Kebetulan
di contoh ini hanya ada satu pendapatan dan ada 5 beban atau biaya. Maka ditotalkanlah seluruhannya. Ini debit posisinya 2.600, kredit 4.400. Loh, kok nggak balance, Ibu? Tentu, karena kita bukan mencari balance-nya kalau laba rugi. Yang kita cari adalah laba atau rugi. Ingat, patokan kita nggak debit kredit lagi ya. Kita sudah pendapatan dan beban. Rumus ini tadi nih. Ini dia. Apabila pendapatan lebih besar dari beban, maka laba. Apabila beban lebih besar dari pendapatan, maka rugi. Sekarang kita lihat di sini. Ini jangan lihat debit kreditnya ya. Kalau di sini kan debit lebih kecil nih, kredit lebih besar. Oh, laba nih, Bu. Bukan itu lagi patokan kita, tapi akunnya. Kita lihat. Yang 4.400.000 yang besar ini akunnya apa? Akunnya adalah pendapatan. Lalu yang totalnya 2.600.000 ini akunnya apa? Beban sama biaya. Maka kita cek mana yang lebih besar, pendapatankah atau beban. Ternyata lebih besar adalah pendapatan ya, karena pendapatan 4.400.000 sedangkan total biaya atau beban hanya 2.600.000. Kita lihat berapa untungnya, maka laba. Kita caranya silakan dikurangin, cari selisihnya ya. Selisihnya 1.800.000. Karena pendapatan lebih besar daripada beban, maka perusahaan ini dalam keadaan laba sebesar 1.800.000 rupiah. Lalu muncul pertanyaan nih, Ibu bisa nggak laba rugi itu balance di kertas kerja? Bisa. Kalau ketemu misalkan di bebannya 2.600.000 lalu pendapatannya 2.600.000 bisa ketemu, maka artinya perusahaan tersebut dalam keadaan balik modal, nggak untung, nggak rugi. Maka ketemu dia balance di laporan laba rugi. Oke, bisa dipahami ya. Oke, selanjutnya neraca. Nah, ini. Neraca apa aja? Neraca sama kayak persamaan dasar akuntansi, yaitu aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Yang mana apabila aset liabilitas ditambah ekuitas, nilainya dijumlahkan harus sama dengan total aset. Jadi kalau asetnya 5 juta, maka kalau liabilitas ditambah ekuitas juga totalnya 5 juta. Nah, sekarang kita masuk di kertas kerja untuk neraca. Udah jelas ya, katanya aset. Maka kita cari aset yang mana? Ini kan bagian aset. Nah, ini aset nih. Nah, akumulasi penyusunan juga bagian dari aset. Tapi dia akan mengurangi nanti peralatan. Di laporan keuangannya nanti akan kelihatan. Oke, sekarang kita pindahkan nilainya. Nilai kas berapa di sini tadi. Nah, ini kita pindahkan. Kas katanya ada 3.500.000 rupiah. Lalu piutang ada 300.000 rupiah. Nah, ini dipindahkan ya. Lalu kita buat gini aja biar enak. Perlengkapan juga 300.000 rupiah. Lalu apalagi itu sewa dibayar muka 150, iklan dibayar muka 400, peralatan 5 juta. Nah, silahkan tinggal pindahkan ke sini. Lalu ada akumulasi, apakah masuk? Iya, masuk juga di laporan neraca. Karena nanti dia akan mengurangi total peralatan di laporan keuangan neraca. Sekarang masukin dulu. Kredit 1.500.000 rupiah. Dah, ini untuk asetnya. Sekarang liabilitasnya atau hutangnya. Ternyata hanya ada utang gaji sebesar 150. Sudah, tinggal pindah di kredit 150.000 rupiah. Lalu masuk ke ekuitasnya. Ada modal ya, untuk ekuitas semuanya tetap dimasukin dulu ya. Untuk anak ekonomi syariah kemarin Ibu jelaskan bahwa prepaid tidak masuk di sini. Ternyata Ibu ralat, Ibu salah. Prepaid juga tetap masuk di sini. Ya, tetap masuk. Modalnya berapa, prepaid tetap masuk. Nanti akan Ibu jelaskan. Oke, berapa modalnya? 6.300.000 di kredit. Lalu prepaid 100 di debit. Dah. Apakah pendapatan masuk? Enggak lagi, karena pendapatan sudah ada di laporan laba rugi. Maka cukup kalau hanya ada ini aset, utang, liabilitas, dan ekuitas, maka hanya ini. Sekarang kita totalkan. Loh, Bu, kok nggak balance? Katanya neraca harus balance, ya kan? Kembali lagi, kita nggak melihat debit dan kreditnya. Nanti di laporan keuangan. Karena ini modalnya dan prive ini belum mengurangi. Seharusnya modal ini setelah dikurangin prive dan dikurangin dengan pendapatan dan beban nanti. Ini kan belum ini. Maka ini masih pencarian ininya dulu, kasarnya. Nah, tapi bisa kita buktikan apa yang kita kerjakan itu benar atau tidak, itu bisa
Di sini kan ada total di debitnya 9.750.000, sedangkan di kreditnya hanya 7.950.000. Kalau mana yang kurang? Yang lebih kecil kan yang di kredit ya. Nah, kita lihat. Jadi untuk memastikan ya benar apa nggak kita kerjakan, silakan jumlahkan dengan laba, selisih laba atau rugi. Kalau dia laba maka dia menambah 7.950.000. Kalau dia rugi dia akan mengurangi ya dengan total yang lebih besar. Itu kebalikannya. Oke, kita cek. 7.950.000 ditambah 1.800.000 seharusnya harus 9.750.000. Kita buktikan. Nah, ternyata benar. Di sini 9.750.000 setelah ditambah dengan laba juga 9.750.000. Maka yang kita kerjakan benar. Lalu gimana kalau rugi, Bu? Maka kalau rugi kita kurangi dengan nilainya yang paling banyak. Seperti itu caranya. Contohnya, misalkan ini rugi ya, misalkan 1.800.000 berarti minus kan? Minus 1.800.000. Maka yang paling besar di mana di sini? Yang di debit ya 9.750.000. Maka dikurangi yang paling besar ini. Dikurangi dengan ruginya. Nah, maka dia akan ketemu balance juga dengan kredit. Seperti itu caranya. Oke, bisa dipahami ya. Kalau nggak paham, langsung tanya ke Ibu. Jangan ragu-ragu lagi. Oke, itu untuk kertas kerja. Ya, nanti data inilah laba rugi ini akan kita pindahkan ke laporan keuangan laba rugi dan neraca. Oke, nanti akan di part 3 Ibu jelaskan untuk menyusun laporan keuangan.